Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membicarakan tentang silabus dari mata kuliah Phonetics and Phonology. Ya, di video terdahulu Anda mungkin sudah menonton video tentang kontrak perkuliahan mata kuliah Phonetics and Phonology. Materi pembahasan sudah dibicarakan juga dalam kontrak kuliah tersebut. Ya, namun di sini kita akan lihat indikatornya apa bahwa Anda sudah tuntas menyelesaikan pokok bahasan tersebut. Ya, untuk pokok bahasan pertama tentang kontrak kuliah dan juga silabus, targetnya Anda mampu menjelaskan gambaran umum proses perkuliahan, tujuan dan mekanisme perkuliahan, dan juga menyebutkan poin-poin yang disepakati perihal evaluasi perkuliahan. Nah, silakan nanti dipelajari lagi di kontrak kuliahnya itu, lalu Anda coba menjelaskan bagian-bagian yang sudah Anda pelajari di kontrak kuliah tersebut. Hal seperti itu juga akan Anda lakukan pada pokok bahasan selanjutnya. Pokok bahasan 2 misalnya tentang detail descriptions of the organ of speech. Ya, nanti kita akan membicarakan materi tentang organ of speech dengan agak detail disertai dengan gambar dan lain-lain. Anda perhatikan itu, dan di akhir perkuliahan pokok bahasan yang kedua diharapkan Anda mampu membedakan phonetics and phonology dan juga mampu melafalkan 3 jenis English speech sound, vowel, and consonant. Jadi nanti ada semacam latihan bunyi-bunyi yang sudah Anda pelajari lalu Anda coba sebutkan. Ya. Pada materi selanjutnya membicarakan tentang classifications of vowels and consonant, pembagian bunyi atau pengklasifikasian bunyi ke dalam vowel dan konsonan, dan Anda diharapkan mampu menyebutkan organ of speech ucara sesuai dengan vowel dan konsonan yang Anda tunjuk atau Anda sebutkan. Materi berikutnya tentang gliding sounds. Gliding sounds meliputi diphthong and triphthong. Di dalam sub pokok bahasan ini nanti Anda diharapkan mampu mendeskripsikan English consonant berdasarkan tempat pembentukannya atau place of articulation dan juga manner-nya. Place dan manner-nya. Nanti akan Anda ketahui itu, dan Anda diharapkan mampu untuk mendeskripsikan dari masing-masing bunyi tersebut. Dan nanti kuisnya juga akan menanyakan hal seperti itu. Materi selanjutnya adalah the descriptions of voice and voiceless. Ini terkait dengan materi vibration of vocal cords. Nanti Anda akan tahu pada waktu kita bicara soal organ speech dan bagaimana mereka bekerja. Ada namanya vibration di sana, dan nanti akan menghasilkan bunyi-bunyi yang disebut voice ataupun voiceless, dan Anda diharapkan mampu membedakan pembentukan vowel berdasarkan 3 hal, yaitu width of the mouth, height of the tongue, and parts of the tongue. Jadi membentuk satu bunyi atau suatu vowel atau konsonan itu melibatkan beberapa bagian dari organ of speech kita. Di antaranya adalah rongga mulut, atau posisi lidah dalam rongga mulut, dan juga bagian lidah yang terlibat dalam pengucapan bunyi tersebut. Ini Anda harus tahu dan mampu mendeskripsikannya. Lalu mampu membedakan pembentukan monophthong. Monophthong ini mono satu, tunggal. Monophthong ini biasa disebut dengan vowel dan konsonan. Dan diphthong kita mengenal sebagai 2 vowel, padahal itu berbeda sebenarnya. Nanti kita akan pelajari apa bedanya 2 vowel atau double vowel dan diphthong. Lalu Anda juga diharapkan mampu membedakan centering and closing diphthong. Ini dilihat dari arah pembentukan bunyi tersebut. Nanti ada namanya central dan close. Materi selanjutnya tentang descriptions of sounds based on the organ of speech.
Anda diharapkan mampu menyebutkan fitur-fitur pembeda konsonan, vowel, dan diftong. Apa fitur-fitur pembedanya? Ya, masing-masing bunyi itu nanti akan kita pelajari fitur-fiturnya, baik yang distintif ataupun yang non-distintif, dan Anda saya harapkan mampu untuk menyerap itu dan mampu membedakan masing-masing bunyi. Lalu materi selanjutnya adalah pronunciation practice atau tongue twister. Nah, di sini Anda akan dilatih bagaimana mengucapkan satu ucapan dengan benar. Ya, ada latihannya yang namanya tongue twister. Materi selanjutnya adalah distinctive and non-distinctive feature of sounds. Pada bahasan ini Anda diharapkan mampu membedakan fonem dari phones serta allophone dari free variation, dan juga mampu mendeskripsikan norma pembentukan allophone dan free variation. Pokok bahasa selanjutnya adalah suprasegmental phoneme. Ya, suprasegmental phoneme yang kita kenal dengan pitch, juncture, intonation, length itu, ya, Anda diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur silabel dalam kata tertentu. Lalu mampu juga mendeskripsikan hasil analisa dalam gambar diagram pohon tentang silabel. Ya, ini kalau mungkin nanti kita akan coba latihan membentuk gambar diagram pohon untuk menentukan silabel. Lalu pokok bahasa selanjutnya adalah stress in English, baik pada simple word ataupun compound word atau mungkin pada sentence. Dan dalam pokok bahasan ini Anda diharapkan mampu mengidentifikasi fenomena-fenomena fonologis dalam speech production. Bahwa dalam seseorang mengucapkan satu ujaran itu terjadi fenomena fonologis dan Anda diharapkan mampu mengidentifikasinya. Anda juga diharapkan mampu mengaitkan ya, fungsi basic phonological rules dalam produksi English speech. Apa sih fungsinya basic phonological rule itu dalam ucapan kita? Dalam bahasa Inggris tentunya ya. Phoneme and allophone adalah pembahasan berikutnya atau pokok bahasan berikutnya. Ya, ini akan mengait dengan wide transcription dan narrow transcription. Mentranskripsi bunyi menggunakan simbol-simbol fonetik secara wide dan secara narrow. Apa bedanya nanti kita pelajari. Dan setelah itu Anda lewati, Anda diharapkan mampu menjelaskan fenomena pembentukan allophone ya, dalam present participle dan plural noun, dan bentuk bunyi the atau ed ya, dalam past participle serta bunyi an, am, dan ang dalam pelafalan prefix an. Dan materi yang terakhir adalah tentang phonological processes. Ada banyak macam phonological processes. Ya, di sini tertulis ada similitude, assimilation, dissimilation, elision, liation, neutralization, deletion, coalition, epenthesis, dan metathesis. Ada banyak. Sebisa mungkin Anda akan tahu masing-masing ini seperti apa dan bisa memberikan contoh dan juga bisa mengidentifikasi dalam proses ujaran itu yang terjadi proses fonologis yang mana di antara yang kita kenal ini. Ya. Nah, demikianlah silabus untuk mata kuliah Phonetic and Phonology yang nanti Anda bisa pelajari secara lebih perlahan ya dari file PDF yang juga akan saya berikan di kelas ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Silakan Anda klik subscribe agar Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan informasi yang baru dari channel ini. Saya hitung 4 hitungan, silakan klik tombol subscribe. 4, 3, 2, 1. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.